Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Taktik jitu Raden Wijaya. Mojopahit adalah salah satu kerajaan terkemuka di Jawa yang dahulu pernah menguasai Nusantara. Kisah mengenai kerajaan ini dikisahkan dalam naskah prasasti cerita rakyat baik yang bersumber dari Jawa maupun luar Jawa. Meskipun begitu, semua bukti-bukti sejarah yang ada sepakat bahwa Raja Mojopahit pertama adalah Dyah Wijaya atau Raden Wijaya. Dyah Wijaya dalam naskah Negara Kertagama disebut sebagai raja pertama Mojopahit. Sementara itu prasasti Kudadu yang dibuat semasa Raden Wijaya hidup menyebutkan bahwa pendiri Mojopahit bernama Nararaya Sang Brahmawijaya. Dyah Wijaya dalam naskah Pararaton disebut sebagai anak Mahisa Campaka Narasingamurti yang menjabat sebagai Ratu Anggabaya di kerajaan Singosari. Adapun menurut naskah Wangsakerta, Dyah Wijaya disebut sebagai anak Rakyan Jayadharma atau anak Prabu Damariksa kerajaan Galuh atau Sunda, dan Dyah Lembutal putri Mahisa Campaka. Selama hidupnya Dyah Wijaya memiliki beberapa istri. Di antaranya adalah sebagai berikut: Dyah Sri Tribuana Neswari. Dyah Sri Tribuana Neswari merupakan putri sulung Kertanegara yang menikah dengan Raden Wijaya pada saat Raden Wijaya menjabat sebagai Panglima Kerajaan Singosari. Istri pertamanya ini bergelar Sri Prameswari Dyah Dewi Tribuana Neswari. Dalam Negara Kertagama, Tribuana Neswari disebut Tribuana. Menurut kisahnya, ketika Singosari runtuh akibat serbuan Kediri, Raden Wijaya hanya sempat menyelamatkan Tribuana bersama rombongan pelarian lainnya. Tribuana turut menyeberang ke Sumenep atau Madura untuk meminta pertimbangan Arya Wiraraja. Dalam perjalanan itu, Tribuana sering dibantu Lembu Sora. Jika menyeberangi rawa-rawa, ia juga kadang digendong oleh pembantu setia dari Raden Wijaya itu. Menurut Kitung Panji Wijaya Karma, ketika Raden Wijaya pura-pura menyerahkan diri ke Jayakatwang di Kediri, Tribuana tetap tinggal di Sumenep. Setelah Raden Wijaya mendapatkan hutan tarik untuk dibuka menjadi desa Mojopahit, Tribuana baru kemudian menyusul dengan Diantar Ronggolawe, putra Arya Wiraraja Bupati Sumenep. Setelah Raden Wijaya menjadi Raja Mojopahit, dikisahkan Tribuana kemudian dijadikan sebagai permaisuri utama. Hal tersebut didasarkan pada gelarnya yaitu Prameswari. Meskipun dalam sumber lain Tribuana dikisahkan sebagai istri pertama Raden Wijaya, akan tetapi Pararaton menyebutkan berbeda. Dalam Pararaton, istri pertama dari Raden Wijaya adalah Darapetak dari Damasraya, penerus kerajaan Sriwijaya Sumatera yang melahirkan Jayanegara, kelak menjadi raja kedua Mojopahit. Darapetak diperoleh Raden Wijaya setelah melakukan penaklukan kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera yang dalam sejarah dikenal sebagai ekspedisi Pamalayu. Raja Damasraya menyerahkan dua putrinya yaitu Darapetak dan Darajingga sebagai tanda takluk kerajaan itu pada Singosari. Kelak keduanya kemudian dinikahi oleh Raden Wijaya. Akan tetapi kemudian Darajingga dikisahkan diserahkan Raden Wijaya kepada Kebo Anabrang yang juga merupakan panglima perang yang mendampingi Raden Wijaya dalam ekspedisi Pamalayu di Sumatera. Dari perpaduan kisah yang termaktub dalam Pararaton dan Prasasti Kertarajasa inilah kemudian para pakar sejarah menyimpulkan bahwa Jayanegara tersebut sebenarnya anak dari Darapetak
akan tetapi kemudian diangkat menjadi anak oleh Tribhuwana, sehingga kemudian Jayanegara berhak menjadi putra mahkota Mojopahit. Jayanegara sendiri kemudian menjadi Raja Majapahit kedua yang bertahta pada tahun 1309 sampai 1328. Tidak ada kejelasan mengenai kewafatan Tribhuwana. Namun kabar mengenai kewafatannya termaktub dalam Negara Kertagama yang menyatakan bahwa Tribhuwana wafat dan dicandikan di Rimbi, yaitu di sebelah barat ibu kota Mojopahit pertama, yaitu Mojokerto sebagai Parwati. Dyah Dewi Narendra Duhita adalah anak Kertanegara ketiga yang menikah dengan Raden Wijaya. Narendra Duhita bergelar Sri Mahadewi Dyah Dewi Narendra Duhita. Dalam pernikahannya dengan Raden Wijaya, putri ini dikisahkan tidak mempunyai keturunan. Dyah Dewi Pranjaya Pramita adalah juga putri Kertanegara, akan tetapi tidak disebutkan putri yang keberapa. Putri ini disebutkan sebagai putri yang paling setia. Putri ini juga dikisahkan tidak mempunyai keturunan selama menikah dengan Raden Wijaya. Dyah Dewi Gayatri adalah putri Kertanegara juga. Putri ini dikisahkan dinikahi Raden Wijaya setelah beliau menjabat sebagai raja. Gayatri diangkat oleh Raden Wijaya sebagai Raja Padni dengan gelar Sri Rajendra Dewi Dyah Dewi Gayatri. Hasil pernikahannya dengan Raden Wijaya menghasilkan 3 anak, yaitu 1. Tribhuwana Tunggadewi, 2. Brekahuripan, dan ketiga Raja Dewi Maharajasa. Namun menurut Kakawin Negara Kertagama, Gayatri hanya memiliki 2 orang putri, yaitu Dyah Gita Raja atau Tribhuwana Wijaya Tunggadewi dan Dyah Wiyat. Dara Petak adalah istri Raden Wijaya di luar anak-anak Raja Singosari. Ia merupakan anak dari Raja Dharmasraya yang bernama Maoli Marokwadewa, didapat dari hasil ekspedisi Pamalayu. Dara Jingga merupakan istri dari Raden Wijaya. Ada yang menyatakan adik dari Dara Petak. Pada saat menjadi istrinya, ia digelari alaki dewa atau wanita yang bersuamikan dewa. Namun Dara Jingga kemudian diberikan oleh Raden Wijaya kepada Kebo Anabrang. Dyah Wijaya wafat. Wafatnya Dyah Wijaya dikisahkan dalam naskah Pararaton. Menurut naskah ini, Dyah Wijaya wafat di Antapura pada tahun 1257 karena menderita sakit bisul kronis. Sementara itu dalam Negara Kertagama disebutkan bahwa kematian Dyah Wijaya terjadi pada tahun 1231 Saka, juga meninggal di Antapura. Masih menurut naskah Negara Kertagama bahwa Dyah Wijaya atau Sri Kertarajaya Jayawardana pada saat wafat didarmakan sebagai hari-hara di Simping dengan sifat siwaitis dan di Antapura dengan sifat buddhistis, yakni perwujudan Siwa dan Wisnu dalam satu arca. Dalam naskah itu juga disebutkan bahwa arca yang dibuat itu disebut Siwa dari Candi Simping. Belakangan Candi Simping itu juga dikenal dengan nama Candi Sumberjati. Candi ini terletak di desa Sumberjati, Kecamatan Suruh Wedang, daerah Kademangan, Blitar, Jawa Timur. Dalam Negara Kertagama juga tercatat bahwa candi ini mengalami pemugaran pada masa Hayam Wuruk memerintah, tepatnya pada tahun 1285 Saka, bertepatan dengan tahun 1363 Masehi. Demikian kisah Raden Wijaya dan para istri-istrinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.